Apakah terkoneksi dengan Allah atau tidak, itu perkara lain. Nah, karena itulah kemudian diikat di ujung ayat itu ketika sholat disebutkan innas sholata. Kenapa menggunakan alif lam? Karena kita mesti pastikan semua bagian sholat yang kita tunaikan itu terkoneksi kepada petunjuk dan ajaran Nabi, sehingga bukan hanya bacaan yang kita ungkapkan di lisan, gerakan yang kita lakukan, tapi juga ada hikmah yang kita pahami, bacaan yang kita mengerti, gerakan yang kita dalami, wa yuzakkikum, ada pengaruh kepada jiwa, sehingga kita menemukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, ini tipikal ciri orang beriman, yang dengan itulah kemudian dia memburu waktu salat yang telah ditetapkan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dia buru, jadi bukan dia tunggu, dia buru itu. Dia buru. Dan saat dikumandangkan konektivitas panggilan sholat, nanti getaran imannya itu mengkonfirmasi. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 ayat yang kedua, Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Pakai innama adatul hasri dalam ilmu nahwu itu untuk membatasi satu informasi. Sungguh ciri dasar orang beriman itu yang paling pokok sebagai berikut. Jadi kalau nggak punya ini, imannya dipertanyakan. Yang paling pokok, idza dzukirallahu, bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, ada konfirmasi getaran iman dalam tubuhnya, dalam hatinya. Nah, untuk mengecek ada iman tidak dalam tubuh kita, untuk mengonfirmasi itu, maka diperdengarkanlah nama Allah itu konsekuensinya, supaya terdengar oleh telinga kita, tembus ke dalam hati kita, supaya dikonfirmasi oleh bagian iman, ada enggak nuklea iman dalam jiwa kita itu. Maka diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan adzan. Adzan itu bukan sekedar panggilan. Kalau cuma panggilan mungkin namanya nida, selesai. Ya. Kenapa disebut dengan adzan? Karena panggilan ini diperdengarkan pada orang-orang yang masih punya pendengaran. Dan Anda tidak akan temukan satu panggilan yang disebutkan setiap pergantian waktu dalam sehari, mengiringi pergantian waktu, berubah dari gelap ke terang, ya kan? Muncul subuh, gitu kan? Ya, ketika berubah pergantian waktu ada panggilan. Pindah ke siang ada panggilan, siang ke sore ada panggilan, sore menjelang malam ada panggilan, datang malam sebelum tidur ada panggilan. Untuk mengecek jangan-jangan paginya ada iman, sorenya hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi, jauh-jauh di Riau saja, Pekanbaru dengan Bengkalis sama enggak waktu subuhnya tuh? Dengan Kampar sama enggak? Perbedaan waktu itu bukan sekedar menunjukkan tempat lokasinya berbeda, tapi untuk memperdengarkan bacaan sholat 24 jam tidak berhenti di muka bumi ini. Di mana ada panggilan ibadah, memperdengarkan Tuhannya 24 jam tidak berhenti. Manusia mana yang mampu membuat sistem seperti itu? Ini yang menunjukkan kebenaran ajaran Islam, yang menunjukkan dan menguatkan Islam itu bukan budaya, bukan buatan, tapi betul-betul ad-dinul haq. Karena itu pede Al-Quran mengatakan innad dina indallahil Islam. Nah, cuma pertanyaannya bagi yang mengaku muslim itu, ketika sudah mengatakan beriman, konfirmasinya ada enggak? Maka sholat pertama dari bangun tidur, nah ini yang mau saya sampaikan. Dari bangun tidur kemudian kita terdorong untuk menunaikannya. Sholat pertama ini satu-satunya yang memiliki dua nama yang langsung disebutkan di Al-Quran, dan seluruh rangkaian namanya unik nanti ya. Jadi kalau ada kitab itu cukup bagus ya, misalnya Nadharat fi Ma'anis Shalah, ada Asrarus Shalah, dan beberapa kitab-kitab lainnya. Itu kalau kita ada kajian-kajian yang agak unik yang tidak banyak ulama mengkaji itu. Saya ambil contoh begini, nanti saya balik ke waktu awal. Kalau siang itu bahasa Arabnya apa? Nahar kan? Naharu kas-sa'id. Ini kan banyak mubalik majlis tabligh ini. Nahar. Tapi kenapa sholatnya zuhur namanya? Kan? Sore itu apa bahasa Arabnya? Masa al-khair ya akhi. Kok sholatnya asar? Kok namanya asar? Padahal asar itu kan bukan sore. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap momentum yang kita lalui namanya asar. Kok sore sholatnya asar? Maghrib menjelang pergantian. Kalau malam apa? Lail, tapi sholatnya isya.
Apa kaitan Isya dengan Asya? Apa kaitan Asya dengan Ma'isyah? Itu semua nyambung. Tapi karena sekarang kultum, dan tadi dikatakan tausiah singkat, kan? Maka saya hanya akan buka bagian pertama saja. Kenapa sholat pertama itu subuh dan disebut juga dengan fajar? Kenapa ketika disebutkan fajar yang disebutkan Qur'annya? Kenapa ketika disebutkan subuh yang disebutkan tanafusnya? Quran surah 81 ayat 18, was-subhi idza tanaffas. Quran surah 17 ayat 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yang lainnya salat, begitu masuk ke fajar Quran, begitu masuk ke subuh tanafus. Pernah nggak kita kaji itu? Itu poin yang pertama dulu. Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya mulai dari fajar dulu. Ada 3 kata dan 3-tiganya muncul di Quran. 1 fajar, 2 infajar, 3 fujur. Ya, fajar, infajar, 3 fujur. 3-tiganya punya akar kata yang sama, berasal dari huruf fa, jim, dan ra. Yang asal mula katanya adalah sesuatu yang memancar, ya, terhadap respon dari satu hal. Jadi ada satu pancaran, ya, untuk merespon satu hal, keluar pancaran itu. Jika yang dimaksud responnya fisikal, keluar memancar secara material, itu digunakan kata infajar namanya. Contoh gini, Umri mau bor air nih, aksi sosial misalnya ke satu daerah, mau bor air. Ketika dibor, airnya keluar, memancar kan ke atas. Nah, itu namanya infajar, materinya keluar. Ya, contoh Quran surah kedua ayat 60. 12 kabilah suku supaya mengeluarkan 12 mata air langsung supaya nggak rebutan 12 nih. Maka turunlah firman Allah, pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu untuk menunjukkan ini mukjizat. Kayu sama batu kuat mana? Batu. Tapi untuk menunjukkan tongkat ini ada mukjizatnya, pukulkan kayu ke batu, yang pecah batunya nanti memancar dari batu itu 12 mata air. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna dharib bi'asakal hajar. Asa hajar, bi'asakal hajar. Fanfajarat, bukan fafajarat. Fanfajarat min husnata asyrata aina, memancarlah 12 mata air. Tongkatnya Musa alaihi salam kayu, dipukulkan ke batu, yang pecah batunya keluar 12 mata air. Anda pengen tes tongkat emas Anda itu mukjizat bukan? Pukulkan ke batu, keluar 12 air mata itu. Pecah tongkatnya. Ya, keluar fajar, infajar. Kalau Anda memberikan respon ke dalam diri, ke jiwa nih, lalu sampainya bukan ke takwa, sampainya ke nafsu, ya, maka ada respon dari nafsu itu keluar. Nah, responnya disebut fujur namanya. Fujur. Ya, keluar dari sini kok lihat alas kakinya bagus amat gitu. Punya si Amat aja nggak sebagus itu misalnya kan. Nah, masuk itu ke nafsu, diprovokasi oleh setan. Kan cuma 2. Kalau bukan dimotivasi oleh malaikat, diprovokasi oleh setan. Cuma 2 itu saja. Yang bekerja untuk takwanya itu adalah malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Yang bekerja memprovokasi nafsu itu setan. Setan disebutkan 88 kali di Quran. Jadi setiap kali kita ingin mengambil keputusan, yang akan merespon itu hanya 2 kemungkinan. Kalau bukan takwa, itu fujur di nafsunya. Karena itu tempatnya disebut dengan kolbun, karena selalu ada yang koluba. Ya, ada dinamika di dalamnya, selalu bergetar, berbolak-balik. Karena selalu ada 2 bagian ini, kalau bukan mengajak, mengejek. Ya, Anda kan bangun tidur saja dengar adzan kan 2. Putuskan cepat berangkat atau tunggu sebentar, matikan alarm, atur lagi. Kan? Ya. Nah, maka ketika diberikan misalnya respon itu oleh setan, ya, lalu disambut oleh nafsu, itu yang keluar pancarannya fujur namanya. Mengeluarkan aura keburukan yang disebut nanti ketika keluar disebut dengan su. Ya, ini yang dimaksud Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su.
Bagian mana yang ada di nafas yang ada su di situ, itu yang disebut fujur, lawan dari takwa. Lawan ini, ya paradoks ini ditampilkan di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kaifal husul ala al-falah biistimali tazkiyah. Bagaimana mendapatkan falah? Dengan menekan fujur ini supaya tazkiyah itu keluar, maka diperdengarkan di telinga kita, hayya 'alal falah. Disambut oleh kita untuk fungsi tazkiyah, mengerjakan apa? Salat. Diperdengarkanlah sejak awal bangun supaya tazkiyahnya fungsi, fujurnya ditekan, yang muncul di takwa. Takwa itulah yang nanti akan memancarkan gelombang merespon panggilan azan. Respon itulah yang disebut dengan fajar. Makanya kenapa subuh itu saat panggilan pertama, responnya disebut dengan fajar, untuk memberikan kesan bahwa saat kita mendengar itu ada bagian respon sinyal takwa yang merespon itu, dan ada getaran dalam jiwa kita. Sudah bangun, waktunya kita menghadap Allah. Ditandai dengan cahaya fajar yang muncul secara material, membelah kegelapan malam, memunculkan cahaya terang. Ini bukan ilmu takatik ya, ini ada bacaannya nih. Awas nih, ini saya tidak terlalu senang ngaji dengan pendekatan tafsir medsos. Ya, takayuk taktiku, tiktokan gitu kan? Fasbakayu facebooku, facebookan, ya. Tabayat tubuh, youtuban, instagramayan instagrimu, instagraman. Muncul semua tuh. Balik ya. Nah, jadi fajar itu menjadi penting karena itu sinyal awal pembuktian kita sebagai insan beriman. Itulah sebabnya kenapa sholat di Quran satu-satunya yang disebut sebagai bagian dari penentu iman. Namanya iman. Zakat tidak disebut iman. Puasa tidak disebut iman. Walaupun dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, tetap siamnya disebutkan. Tapi sholat ketika disebutkan dia menjadi penentu iman. Al-Baqarah ayat 143 di ujung ayatnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah, kata Nabi. Jika Anda ingin cek perbedaan orang yang sudah beriman dengan yang belum, lihat salatnya. Itu. Baik. Saya agak cepat karena tausiah singkat ini. Ketika direspon itu oleh cahaya iman kita yang terpancar, apa yang kita bawa menghadap Allah? Ternyata beda. Nggak sama. Apa perbedaannya? Maka disambungkanlah oleh kita, lompat dulu ke Quran surah 81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah demi waktu subuh apabila tanaffas, semua aktivitas itu dimulai dengan mengeksekusi setiap gerakan-gerakan, rencana-rencana yang sudah terukur dan matang. Jadi Allah itu membuat sistem kehidupan yang terukur dan matang, yang semua makhluk mengerjakan itu sejak subuh dimulai berputar itu. Ya, kalau bahasa kita bersamaan dengan nafas yang mengalir itu, maka kegiatan dimulai. Silahkan cek tumbuhan itu mulai mengeluarkan oksigen itu kapan? Subuh. Karbon dioksida diserap, oksigen keluar. Saya buktikan itu di Belanda, Pak. Untuk membuktikan itu, qadarullah waktu di Belanda di Utrecht. Kalau di sini kan kedengaran adzan. Saat kami di Delft, di Utrecht tepatnya, itu kan ngecek jam berapa subuhnya tuh di Belanda, daerah Utrecht. Qadarullah flatnya itu, apartemennya, itu penginapannya tuh di area-area yang rimbun dengan tumbuhan pepohonan. Dekat kanal, ada 13 kanal yang tersambung ke seluruh wilayah provinsi di Belanda itu. Dan kalau nanti ada waktu main-main ke Delft itu ada tempat VOC di situ. Saya pernah menduduki markas VOC 20 menit tuh. Untuk riset. Itu mohon maaf tuh ya, teman-teman yang kita majlis tabligh, kemudian di sini ada teman-teman di Umri. Ini nggak ada 1/5-nya luas ruangan VOC dari ruang masjid ini. Ruangannya kecil. Cuma di depannya gudangnya besar. Memanjang dari kali, yang kali itu menyambung nanti ke Samudra Hindia. Jadi kalau ngambil dari kita itu rempah-rempah, mereka langsung ngambil kapal, itu langsung berhenti depan gudangnya, bongkar muatnya. Tapi poinnya bukan itu. Saya kembali ke Utrecht,
Jadi sebelum 5 menit sebelum waktu subuh tiba saya keluar. Tidak ada segar-segarnya. Padahal semua isinya pohon, dan itu udaranya luar biasa. Begitu masuk ke waktu subuh, itu berubah drastis, segar semua, oksigen muncul. Wassubhi idza tanaffas. Matahari mulai bertugas, kegelapan malam belah, keluar cahaya. Ya, semua bertugas. Anda bayangkan, yang tidak dihisab saja mengikuti sistem yang Allah buat. Manusia itu bukan hanya sistemnya, diatur oleh Allah pergerakannya, pedomannya, arahnya, ditunjukkan sampai ditanya, fa'aina tadhhabun? Engkau ini mau kemana sebetulnya? Engkau aku ciptakan, hikmahnya aku jelaskan, sistemnya aku terangkan, pedomannya aku kirimkan, rasulnya aku tetapkan, pembinaannya ada, penjelasannya lengkap. Tapi masih belum paham juga, masih belum dipilih juga. Engkau mau kemana? Kan? Maka ketika datang panggilan itu, kita pun mulai merencanakan, membawa peta hidup, peta jalan kehidupan, bagaimana mengawali kegiatan di hari ini supaya terukur. Dalam bahasa Arab, ketika Anda menyiapkan sesuatu yang terukur, terencana untuk dieksekusi, itu disebut dengan subuh namanya. Dari kata asbah. Kalau orang Arab tanya kaifa asbahta ya akhi, itu bukan hanya tanya kabar, tapi bertanya, bagaimana perencanaan aktivitasmu di hari ini? Apakah baik? Jam 7 mau kemana? Jam 8 di mana? Jam 9 kerjakan apa? Jam 12 mau kemana? Zuhur mau di mana? Asar di masjid mana? Sampai Isya jam berapa Anda tunaikan, di masjid mana Anda lakukan? Itulah subuh. Nah, jadi insan beriman itu tipikal utamanya, insan beriman, ciri keimanan kita, ya, sebelum kita menjalankan aktivitas kita sudah punya rencana yang terukur. Bahkan Nabi itu kan mulai malam hari sebelum tidur istighfar dulu untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya. 70 kali sampai 100 itu kan bukan istighfar cuma di lisan keluar, bukan. Istighfar itu kan bagian dari zikir. Zikir itu ingat. Ingatnya dua, ingat aktivitas, koneksikan dengan Allah. Aktivitas ini disenangi Allah atau tidak, diridhoi Allah atau tidak. Makanya ketika istighfar kita sambil mengingat 70 kegiatan kita sebelum tidur itu apa, 100 kegiatan kita sebelum tidur itu apa. Bicara sama teman mengenakan tidak, istighfari kalau kurang bagus, ya. Komunikasi kita dengan orang lain, pekerjaan kita itu diingat sampai kita sadar. Setelah sadar itu nyaman hati kita, tenang, baru istirahat, maka tidurnya nyaman. Tidurnya nggak ingat dosa, nggak bawa masalah karena sudah diselesaikan sebelum tidur. Yang lebih bagus sebelum tidur rencanakan buat besok. Fa idza faraghta fansab. Besok mau ngerjakan apa? Sehingga seluruh yang telah kita siapkan itu begitu datang panggilan Allahu Akbar, rencana itulah yang kita bawa menghadap Allah supaya kita sampaikan, kita bacakan agar mendapatkan ridha Allah, taufik Allah, bimbingan Allah dalam sujud kita minta. Itulah sebabnya kenapa sholat pertama disebut dengan fajar dan sholat subuh, dan yang disebutkan bacaannya bukan sekedar sholatnya, untuk bertanya rencana apa yang sudah Anda siapkan di hari ini. Doa apa yang Anda panjatkan di subuh ini? Permintaan apa yang Anda sampaikan di subuh ini? Itulah sebabnya menggunakan kata Quran. Quran bentuk umum mencakup dua hal. Satu, bacaan-bacaan umum yang telah kita siapkan. Ada doa apa? Istighfar apa? Zikir apa yang kita bawa di fajar itu? Pernah nggak kita nyiapkan agenda tuh sebelum kita memulai menunaikan sholat? Supaya saat sujud kita minta dimudahkan. Itu rahasianya kenapa banyak sahabat memulai dari masjid aktivitasnya sampai syuruk gitu, baru berangkat, dan nanti sebelum pulang mampir ke masjid. Kalau sirahnya lengkap, ini kalau kita satukan kajiannya, nanti PR nih Majelis Tabligh kalau kita bikin kegiatan pedoman deh, coba kita satukan itu jadi implementasi kehidupan, pedoman hidup Islami sebagai seorang muslim, dari akidah, ibadah, muamalah sampai akhlak tuh, ya. Bagaimana pagi memulai dengan iman. Iman itu dibawa dalam ibadah, dipraktekkan dalam muamalah, dihiasi dengan akhlak. Setiap langkah kita dari ujung kepala sampai kaki, bisa nggak kita mulai itu? Sehingga nanti sifat itu terkoneksi dengan Allah yang memberikan kasihnya kepada kita. Sifat ibadahnya merubah kita menjadi abdun, dijamakkan dengan ibad, membentuk karakter sebuah akhlak. Itu yang dimaksud wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu
salama. Ibadnya karakter seorang yang menunaikan segala hal atas dasar ibadah, dimiliki sifat kasih yang tersambung idhofah kepada Allah, dibimbing jadi karakter. Jadi melalui karakter moral, membentuk karakter intelektual, menghasilkan karakter kinerja. Dari etos dibimbing logos, masuk ke patos. Itu gambarannya. Nah, persoalannya dari sekian banyak kita sholat subuh dan fajar itu, sudah berapa banyak rencana yang disiapkan? Berapa yang sudah kita mintakan kepada Allah? Nah, aspek keduanya, Quran juga permintaan itu ketika berjamaah nanti diwakilkan bacaan umumnya oleh imam. Itulah sebabnya kenapa imam kualifikasinya itu spesial, khusus. Karena di antara makna Quran kalau idhafah itu di antara maknanya Al-Quran yang dibacakan. Quran surah 75 ya. Dari ayat kita ambil saja misalnya 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Maka kita punya bacaan yang kita bawa, jamaah di masjid diwakilkan oleh imam. Itulah sebabnya kadang-kadang imam sudah menyiapkan ayat, tiba-tiba saat mimpin bisa berubah itu. Gak percaya silahkan, bisa berubah. Kenapa? Karena Allah arahkan bacaan itu sesuai dengan kepentingan umumnya makmum. Itulah sebabnya imam berikhtiar, dicontohkan Nabi sebelum sholat nengok dulu ke jamaah kan. Bukan perkara istaqimu dan jamaah jawab sudah tahu. Bukan itu yang penting. Lihat siapa yang sholat. Adakah yang buru-buru, adakah wajah-wajah sedih, adakah wajah-wajah yang ikhlas sehingga bacaannya harus surat Al-Ikhlas. Nggak kuat berdiri lama kan? Itu semua dilihat. Maka ketika kemudian ada kan yang sebelum itu lihat dulu, saya itu masuk ke tempat murojaah imam di Masjid Nabawi, undangan khusus. Ya, Syekh Hudzaifi itu masih murojaah apa? Ngecek imam-imam yang lain, yang muda-muda setoran sebelum dimulai sholat. Kami diundang masuk, lihat diskusi. Setelah itu dibawa ke makam Nabi, udah selesai ke Raudah dan sebagainya. Itu masih murojaah, kan ada CCTV. Kita kan lihat, oh ini makmumnya siapa, gambarannya bagaimana, baru dipilihkan surah sesuai dengan keadaan makmum berdasar gambaran imam. Tapi kadang-kadang ketika itu pun saat mulai bertakbir itu bisa berubah surat yang dibaca. Coba kenapa nggak disambungkan ayat 16 tiba-tiba inna anzalna tuh? Dari surat 2 ke surat 97 kan lompatannya jauh itu. Itu kan nggak tiba-tiba pengen dibaca begitu saja itu. Beda sifatnya itu lain. Nah itu yang saya maksudkan. Ayo coba kita gabungkan 4 elemen ini. Sehingga ketika kita gabungkan berwujudlah kemudian menjadi bagian manusia yang paripurna. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak bimbingan merencanakan kegiatan untuk menjalani visi hidup dimulai dari subuh? Nah itulah nanti yang akan kita bahas dalam bahasan khusus di sesi Majlis Tabligh setelah ini, supaya nanti kita punya pedoman yang akan ditebarkan kembali sehingga umumnya ya masyarakat Indonesia baik yang tergabung di Persyarikatan Muhammadiyah atau juga yang kawadir yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari kajian-kajian yang bisa kita rumuskan di kesempatan ba'da subuh ini. Saya kira saya mohon maaf kalau tausiah singkat ini tidak begitu singkat, tapi untuk menajamkan apa yang saya sampaikan supaya setidaknya kita bisa memahami dengan lebih maksimal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.